Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarmu pagi ini? Baik-baik kan? Puji Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari yang indah ini, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami sepanjang malam hari kami tidur, sehingga pada pagi hari ini Bapa kami boleh bangun dengan sehat dan selamat. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu, pimpinlah kami agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan namamu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anakmu ini semuanya yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu Bapa yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan yang dipimpin oleh Kak Dewi dan Kak Marta. Semangat adik-adik ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10.
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Isaiah 58 verse 9b until 10. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness, if you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, gimana? Setelah adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik masih penuh dengan sukacita kan? Masih semangat kan mengikuti ibadah online kita? Nah, sekarang Kak Evi dan Kak Novia akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, sama-sama kita posisi doa yang baik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh Kak Evi dan Kak Novia pada hari ini Tuhan bisa menjadi berkat kami dan bisa menjadi contoh yang baik Tuhan bagi kami dalam kami melakukan aktivitas kami setiap harinya Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Kak Novia mau tanya ya, buat adik-adik di rumah. Kalau adik-adik habis makan, piringnya kotor dong. Biar bersih, biar bisa dipakai lagi, adik-adik harus mencuci kan? Nah, kalau adik-adik nih habis main seharian, bajunya pasti kotor ya, pasti bau dong. Biar harum lagi, biar bisa dipakai lagi, harus dicuci. Terus di rumah juga, kalau mainan adik-adik semua berantakan, berserakan di sana, di sini, pasti rumahnya berantakan ya. Berarti adik-adik harus merapikan, disusun yang rapi, biar rumahnya terlihat rapi, nggak berantakan. Terus sekarang Kak Novia mau tanya, kalau hati adik-adik bisa jadi kotor nggak ya? Kira-kira bisa nggak? Sekarang Kak Novia mau kasih contoh nih buat adik-adik, biar adik-adik di rumah paham. Ini contoh hati adik-adik ya. Terus ternyata waktu di rumah adik-adik disuruh mandi sama mamanya malah marah, nggak mau mandi, malas mandi. Nah, adik-adik jadi kotor karena melawan orang tua. Terus, waktu di rumah, adik-adik bertengkar sama abang, atau sama kakak, atau sama adiknya. Bertengkar nih, rebutan mainan, atau hal-hal lain. Adik-adik jadi kotor. Nah, terus ternyata nih, waktu adik-adik di rumah, sekarang kan belajarnya di rumah. Adik-adik malas belajar. Papanya sudah nyuruh, ayo belajar. Ternyata adik-adik nggak mau. Malah main handphone, main game. Nih, hati adik-adik jadi kotor lagi. Terus, waktu di rumah, waktu hari Minggu, Mama nyuruh, ayo kita ibadah sekolah Minggu. Gitu. Ternyata adik-adik nggak mau. Enggak aku mau nonton TV aja, mau lihat kartun aja, lebih seru. Nih, adik-adik malas berdoa, malas beribadah, malas memuji Tuhan. Hati adik-adik jadi kotor. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya ini jadi bersih? Bisa nggak ya? Bisa tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara kalau adik-adik berbuat salah, harus mengaku, harus bilang kalau adik-adik sudah berbuat salah, harus jujur. Nanti adik-adik mengaku kalau adik-adik, aku sudah salah karena malas belajar. Oh, sudah tambah bersih ya. Terus setelah itu, setelah mengaku salah, minta maaf juga perlu ya. Minta maaf sama mama. Maaf ya ma, aku sudah nggak nurut sama mama. Maaf ya kak, tadi kita bertengkar. Nah, tambah bersih ya. Terus dengan cara apa lagi? Dengan cara mohon ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Muji Tuhan, beribadah. Kalau hari Minggu, ibadah online sekolah Minggu. Nih, tambah bersih kan? Nah, begitu caranya. Jadi adik-adik, kalau hatinya adik-adik sudah kotor, adik-adik harus membersihkan. Dengan cara-cara yang tadi sudah Kak Novia ceritakan. Harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin minta maaf. Kalau adik-adik berbuat salah, harus ngaku ya. Harus bilang, minta maaf sama mama, sama papa, sama abang, sama adik. Nggak boleh diem-diem aja. Biar hatinya kembali bersih. Pasti adik-adik di rumah mau ya hatinya berbuat bersih ya. Hatinya jadi bersih ya. Pasti mau kan? Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat video dari Kak Novia. Nah, sekarang Kak Evi akan memberikan satu contoh lagi nih. Adik-adik tahu nggak? Kalau sekarang kita sedang menghadapi wabah virus corona. Nah,
Adik-adik tahu dong, kalau sekarang kita diwajibkan untuk lebih sering nih mencuci tangan kita. Nah, kita harus lebih sering mencuci tangan kita sebelum kita memasuki rumah, sebelum kita makan, maupun sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas. Nah, sekarang Kak Evi akan memberikan sebuah video cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Kita saksikan dulu yuk bersama-sama videonya. Cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selah jari. Gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, dari kanan dari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tangan. Adik, gimana dengan video gerakan mencuci tangan yang baik dan benar tadi? Adik-adik pasti sudah pada bisa dong. Kak Evi yakin nih, adik-adik yang ada di rumah sekarang bisa dong melakukan gerakan mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita rajin mencuci tangan kita pasti bisa nih terbebas dari segala penyakit maupun virus corona. Karena apa? Karena tangan kita bersih. Tangan kita tidak ada virus maupun kuman. Nah, tapi kalau adik-adik males nih namanya tidak mencuci tangan kita ini pasti lebih sering dong dihinggapi dengan debu-debu, kuman-kuman maupun virus. Apalagi kalau tangan kita ini selalu melakukan aktivitas kita. Otomatis kalau misalnya adik-adik waktu mau makan, adik-adik lupa mencuci tangan, adik-adik tahu kan virus-virus yang ada di tangan ini bisa dengan gampang dan mudah masuk ke dalam diri adik-adik. Nah, sama halnya dengan kita harus rajin mencuci tangan, adik-adik tahu nggak? Kalau kita juga harus nih, rajin menjaga hati kita, supaya hati kita selalu bersih. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin mengikuti kebaktian ibadah online, hati kita ini akan selalu bersih. Dan Tuhan akan selalu senang nih, melihat kalau adik-adik selalu menjaga hati adik-adik selalu bersih. Nah, tapi kalau adik-adik nih namanya malas belajar, atau adik-adik malas berdoa, atau adik-adik malas nih membaca firman Tuhan, atau adik-adik lebih mengutamakan nih melihat kartun daripada mengikuti ibadah online, Tuhan pasti sedih. Dan otomatis hati yang dimiliki adik-adik ini semuanya pasti kotor. Nah, adik-adik gak mau dong hatinya semuanya kotor. Nah, oleh karena itu, Tuhan akan senang dan bangga kalau adik-adik selalu menjaga hati adik-adik ini agar bersih. Bener kan Kak Novi? Bener banget tuh yang sudah dibilang sama Kak Evi. Tuhan pasti mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu berbuat baik, bukan berbuat yang jelek. Dan Tuhan mau kita harus mengakui kesalahan kita dan mohon ampun sama Tuhan. Dan yang pastinya jangan diulangi lagi kalau kita sudah berbuat salah ya. Nah, sekarang Kak Novia mau kasih tugas nih buat adik-adik di rumah. Nanti habis ibadah ini adik-adik menunjukkan perbuatan bahwa adik-adik meminta maaf. Boleh sama mama, boleh sama papa, boleh sama abang, kakak atau adik. Nanti caranya gimana? Bisa difoto, adik-adik boleh merangkul atau memeluk sebagai tanda permintaan maaf dari adik-adik. Nanti fotonya bisa dikirim di grup ya. Minggu depan kita bisa lihat sama-sama nih untuk fotonya adik-adik yang sudah dikirimkan di grup. Kakak tunggu ya fotonya ya. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Sekarang adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mau mengakui kesalahan kami dan memohon ampun kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami selanjutnya agar kami bisa terus sehat dan melakukan aktivitas kami walaupun hanya di rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi bersama ya. Kakak ajarin gayanya ya. Begini. Lalu tepuk tangan ke kanan, ke kiri, ke atas. Mudah kan? Yuk kita mulai. Tangan kanannya di atas. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu Bapa yang sudah menyertai kami pada ibadah kami pada pagi hari ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehingga kami Tuhan dapat melaksanakan tugas-tugas kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, mari kita mengucapkan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar